Nah, berbeda pandangan apakah itu jatuh talak 3 ataukah itu jatuh talak 1. Nah, ini ya. Baik, pendapat pertama, kata ulama itu tetap jatuh talak 3. Ya, tetap jatuh talak 3. Ini pendapat yang keras. Kenapa? Karena disebutkan di dalam riwayat hadis Imam Daruqutni bersumber daripada Sayyidina Hasan. Qala haddatsana, bersumber daripada Hasan, qala haddatsana Abdullah bin Umar annahu talaqa imratahu tatliqatan wa hiya haidun thumma arada an yathbi'aha bitatliqataini akhirataini indal qur'aini. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Ibnu Umar ma hakadha amarakallahu innaka qad akhta'ta as-sunnata wa sunnatu an tastaqbila tuhra fatutallaqa likulli quru'in wa qala fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraja'tuha thumma qala idza hiya tahurat fatalliq inda dzalika aw amsik. Faqultu ya Rasulullah araita law tallaqtuha thalathan akana yahillu li an uradiha qala la kanat tabinu minka wa takunu ma'siyatan. Dari Hasan ia berkata, Abdullah bin Umar anaknya Sayyidina Umar yang namanya Abdullah telah bercerita kepada kami bahwa Abdullah bin Umar telah mentalak istrinya dengan talak 1 ketika istrinya sedang haid. Jadi ketika istrinya sedang haid ditalaknya. Kemudian Abdullah bermaksud menjatuhkan 2 talak lagi pada masa iddahnya. Di masa iddah istrinya ditalak lagi yang kedua. Ketika perkara Abdullah itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda. Nah, jadi kasus ini sampai kepada Nabi, dipanggil Abdullah. Lalu Nabi bersabda, hai Abdullah bin Umar, tidaklah begitu perintah Allah, alias engkau menceraikan istrimu itu kurang benar. Artinya kamu nih bahaya begini nih, artinya tidak boleh begitu menceraikan istri cara begitu. Sesungguhnya engkau telah menyalahi sunnah yang sebaiknya ditalak waktu suci, bukan masa iddah seperti yang kita bahas kemarin ya. Tidak boleh menceraikan istri di masa haid karena itu memperpanjang masa iddahnya. Talaknya jatuh tapi hukumnya haram. Sang suami kena sanksi haram, dosa di situ. Maka Abdullah berkata, Rasulullah menyuruh saya supaya rujuk kepadanya. Maka saya rujuk istri saya lagi. Kemudian Rasulullah bersabda, apabila ia suci, talaklah ia di waktu itu. Atau teruskanlah pernikahanmu dengan baik. Jadi Rasul menyuruh rujuk istrimu. Nah, dirujuk lagi. Nah, nanti kata Nabi kalau sudah bersih, baru ceraikan lagi. Berarti talak 2 sudah. Abdullah bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau saya mentalak istri itu? Kata Abdullah langsung talak 3. Ya, apakah boleh saya merujuknya kembali? Nabi menjawab, tidak boleh. Ia sudah bain, artinya sudah talak jelas, tidak ada lagi keraguan. Dan engkau berbuat maksiat, telah melanggar hukum. Nah, di sini pertanyaannya ada lau talaqtuha thalathan, kata Abdullah bin Umar, ya Rasul, kalau seandainya nih Abdullah bin Umar langsung mentalak 3 kepada istrinya, apakah boleh dirujuk lagi? Kata Nabi, tidak boleh. Alias sudah menjadi talak bain, talak yang jelas, alias ya kalau mau kembali ya berzina buta dulu. Wa takunu ma'siyatan, dan engkau telah berbuat maksiat di situ. Artinya talaknya jatuh tapi engkau berdosa. Karena menceraikan istri dengan caranya salah. Jatuh talaknya tapi caranya salah. Nah, dari sini para ulama mengatakan kalau ada orang yang menceraikan istrinya dalam satu majelis langsung talak 3, itu jatuh perceraian talak 3 tadi. Nah ya. Kemudian pendapat kedua, kalau seandainya mentalak istri langsung talak 3 dalam satu majelis, dalam satu kesempatan, apakah jatuh talaknya? Para ulama tidak jatuh sama sekali. Artinya istrinya itu tidak tertalak. Baik talak 1 atau talak 2, talak 3. Enggak jatuh talaknya.
nggak jatuh talaknya. Artinya ya apa namanya itu, yang nggak ada perceraian di waktu itu, ya tidak ada perceraian di waktu itu. Nah, kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis umum. Kalau ada yang melakukan satu perbuatan yang tidak sesuai dengan cara kami, maka itu tertolak. Nah, dalam hadis ini berarti walaupun sang suami menceraikan istrinya talak 3, tapi caranya salah, maka itu batal perceraian tadi. Kasusnya batal. Kenapa ya? Caranya salah. Nah, caranya salah. Ya kayak orang dapat ijazah tapi nggak skripsi gitu loh. Maka ijazahnya batal. Contohnya begitu tuh. Ada orang punya ijazah kuliah tapi nggak skripsi, maka itu ijazahnya batal karena tidak melalui prosedur. Ya, jadi prosedurnya salah, maka batal semuanya. Ini pendapat yang kedua. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, ingatin ya, pendapat yang ketiga, dalam satu masa apabila sang suami itu menceraikan langsung talak 3, pendapat ketiga kata ulama jatuh talaknya, tapi bukan talak 3, tapi jatuh talak 1. Nah, ini yang ketiga, inilah yang banyak dipakai orang-orang kita, guru-guru kita. Kalau suaminya ini suami yang agak nggak ngerti agama, kamu ceraikan suamimu langsung talak, menceraikan istrimu langsung talak 3. Iya guru, katanya. Kenapa? Aku nggak ngerti, nggak tahu hukum. Nah, ya itu suami bungu ya begini nih. Nah, tapi biasanya sang ulama ini biasanya ngambil pendapat yang ketiga. Ya sudah, jatuh talak 1. Ada ya, nah, jatuh talak 1. Tapi biasanya kalau begini, kalau guru-guru itu akan nanya, kamu tuh sayang kah masih sama istrimu, masih cinta kah? Katanya nggak lagi cinta. Kalau sudah nggak lagi cinta, sudah selesai, kata guru, sudah jatuh talak 3. Tapi kalau kamu masih cinta dan sebagainya, kata gurunya masih cinta, iya katanya, ya sudah, kita ngambil pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga apa itu? Jatuh talak 1. Jatuh talak 1. Nah, tapi ada juga ulama yang mengatakan ini tidak jatuh talak sama sekali. Itu pernah terjadi itu di Hadramaut ya. Ada orang mentalak istrinya langsung talak 3. Langsung talak 3. Datang dia ke ulama ini. Ulama ini, guru katanya, ini talak istri satu talak 3. Menyesalkah kamu? Menyesal. Bla bla bla, menyesal sudah. Kata gurunya, kamu gini aja, kamu tanya itu sama ulama di sana, datangin ulama di sana, tanya di sana, jangan tanya aku, tanya di sana. Padahal beliau alim, tapi kenapa beliau nyuruh ke sana? Karena yang di sana itu mazhabnya mazhab Syiah, mazhab ulama Syiah. Kamu ke sana, kata beliau. Akhirnya datanglah ke sana, dia kata ulama Syiah nggak jatuh talak katanya. Kenapa? Karena nggak ada saksi. Karena orang talak itu sama orang menikah. Kalau Syiah itu begitu tuh. Orang menceraikan istri harus ada saksi 2 orang. Kalau nggak ada saksi 2 orang, walaupun suami mentalak istrinya berapa kali nggak jatuh katanya. Akhirnya sang guru ini pintar. Kalau beliau mengatakan jatuh talak 3 atau talak 1, sedangkan suami ini menyesal, jatuhlah talak. Tapi karena hukum masih banyak, permasalahan beda pendapat masih banyak, datangi sana katanya. Datangi sana ulama di sana. Datanglah dia ke ulama Syiah Zaidiyah, bukan Syiah yang Imamiyah. Kalau Syiah Imamiyah yang Rafidhah itu yang sampai meluka-luka itu ada 2 Syiah yang paling parah itu. Imamiyah sama Rafidhah. Yang kami tahu tuh Syiah itu ada 300 cabang Syiah itu. Syiah itu ada 300 cabang. Nah, yang paling kata ulama yang masih bisa toleransi, yang masih artinya masih bisa beradaptasi itu Syiah Zaidiyah. Ya, masih Syiah Zaidiyah itu masih ada toleransinya. Tapi kalau Syiah Imamiyah, Syiah Rafidhah itu kacau sekali itu. Ya, semua sahabat dikatakan salah, bahkan ada yang parah lagi sampai katanya Allah salah menurunkan wahyu. Kenapa kepada Nabi Muhammad bukan kepada Sayyidina Ali? Itu betul kafir tuh. Syiah yang begitu kafir sudah hukumnya. Jadi kata guru tadi, datangi si ulama itu. Datang ulama, gimana guru? Nggak jatuh talaknya, nggak apa-apa katanya, masih istrimu katanya.
Ya. Baik, kita kembali. Jadi talak 3 ini apabila terjadi satu talak dalam satu majelis, pendapat yang ketiga ini mengatakan hanya jatuh talak 1.